Nah, jadi hari ini kita akan mereview sebuah film, Film ya. judulnya Sore ya, Sore, ya, Istri Istri dari dari Masa Masa Depan. Depan. Oke, ini adalah film Yandy Lawrence ya, yang filmografinya itu bagus-bagus, kayak misalnya Jatuh Cinta Seperti di Film-film, Hmm. Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu ya, walaupun kita belum nonton yang itu Iya, ya, tapi iya. kita sering dengar itu dia bagus gitu. Nah, menurut kamu gimana filmnya? Bagus banget atau enggak? Karena di media sosial gitu, di IG, di Iya, banyak Twitter tuh, banget orang-orang yang hype ya terhadap iya, film yang ini. suka banget gitu, mind blowing lah segala macem. Menurut kamu Nah, gimana? kalau misalnya menurut aku sebenarnya kayak dari emosinya itu dia emang kayak bisa membawa penonton ikutan untuk ngerasa capek dan sakit hati juga ya, terutama karena aku juga posisinya adalah seorang istri gitu, terus kayak gitu kayak harus memperjuangkan sampai sebegitunya. Nah, tapi ada beberapa juga part yang kayak terasa membosankan gitu. Nah, terus kalau misalnya buat aku apakah ini bagus atau enggak, kayak sebenarnya ini tuh bagus ya. Cuma mungkin karena aku pribadi udah nonton beberapa film kayak misalnya Kimi no Na wa dan kayak ada film-film yang ada time loopnya, jadi kayak terasa ya udah gitu bagus tapi ya udah. Disclaimer ya, ketika kita menilai sesuatu itu kan menurut aku dipengaruhi dua hal, yaitu ekspektasi, yang kedua pengalaman kita dalam mengkonsumsi yang lainnya. Misalnya kayak kalau ekspektasi, ketika banyak orang yang nge-hype ini, aku jujur kayak malah nggak naruh ekspektasi apa-apa, karena takutnya nanti, wah ini bagus banget, ternyata Iya. kurang gitu. Atau misalnya dibilang orang kurang bagus, tapi ternyata bagus gitu. Itu mungkin menurut aku nggak terlalu ngaruh ya, apalagi untuk yang film sebelumnya, sejujurnya Jatuh Cinta Seperti film-film, kamu kan suka banget ya. Iya, kalau aku sendiri suka banget. Iya, kalau di aku sih suka baru gitu ya, tapi nggak yang, wah aku pengen nonton lagi nih dari Yandy Lawrence. Terus yang kedua itu kan masalah kita referensi film-film lain, atau kita pernah punya pengalaman apa sih nonton yang lain. Menurut Iya, aku iya, film betul. ini tuh terlalu mirip dengan film yang aku suka banget yang tadi udah kamu sebut ya, Kimi no Iya. Na wa gitu. Karena ada beberapa paralel ya. Tapi sebelumnya kita ngomongin sinopsis dulu harusnya udah pada baca gitu ya. Jadi kan Iya, sinopsisnya si Sore ini dia melakukan perjalanan waktu berulang-berulang kali untuk ngingetin suaminya untuk Untuk kayak hidup sehat. lebih sehat gitu, Iya, nggak ngerokok, karena nggak minum-minum mulu. karena boleh di spoiler kali ya, kayak karena di Nanti situ dulu. diberitahu bahwa enggak, itu Oh ada iya, di oke, ininya kok, iya ada di itu ada di trailernya trailer ya, ya. bahwa diberitahu bahwa kayak pernikahan mereka itu umurnya cuma sebentar karena Iya. si Jonathan-nya ini dia meninggal gitu, mati Iya. muda karena serangan jantung akibat hidup yang tidak sehat. Iya, jadi kan sepasang suami istri, si Sore sama si Jonathan namanya. Nah, balik lagi ke yang tadi, menurut aku karena dia miripnya misalnya gini, si Jonathan itu kan fotografer. Nah, kalau kayak di Kimi no Na wa, si Takinya itu kan dia nanti jadi arsitek dan dia suka gambar. Jadi mereka sama-sama punya ingatan fotografik gitu, fotografik memory, dan ini akan berpengaruh tuh ke filmnya. Terus yang kedua masalah ketika yang pokoknya dia merasa ada perasaan-perasaan kok rindu, iya hampa, gitu, rindu. itu. Kalau di situ dibilangnya rindu gitu, bukan Iya hampa rindu, ya. tapi itu mirip banget ya. Iya, Terus, iya, iya. karena kayak sepertinya aku pernah mengalami sesuatu gitu kan, tapi tapi dia sendiri pun kayak bingung gitu. Iya, terus sama Kenapa? kayak misalnya Sore itu sendiri kan, kalau di Kimi no Na wa itu kayak kata Waredoki ya, transisi dari siang ke malam gitu kan. Itu mirip-mirip di situ. Tapi di sisi lain menurut aku ada beberapa kebaruan juga ya, nggak plek-plek Iya, juga. iya. Kayak bagaimana rules, pasti kan penasaran kok dia bisa melakukan pengulangan waktu gitu. Nah, di situ rules-nya itu menurut aku itu sesuatu yang baru ya. Iya, sesuatu yang baru dan masuk akal gitu. Iya. Kayak oh ternyata Pintar, karena ini gitu ya. Itu adalah sisi yang wah gitu ya bagi Iya, kita. tapi menurut aku itu kelemahan strukturnya juga sih. Biasanya kan kalau film-film yang time loop gitu atau yang sci-fi itu dia ngasih rules-nya di awal. Jadi di akhir tuh filmnya berjalan sesuai dengan rules itu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih gitu. Terus bagusnya lagi dia ini mungkin film Indonesia pertama kali ya yang menggabungkan drama dengan sci-fi ya, Iya, science iya. fiction Iya, gitu. nah Aku sih mungkin belum pernah. menurut aku mungkin karena itu juga ya kenapa orang-orang tuh kayak super hype dengan film Iya. ini gitu, karena menimbulkan perasaan kayak wah ini adalah sesuatu yang baru nih bagi perfilman Indonesia. Sebuah pengalaman baru gitu ya. Iya, nah terus kalau misalnya dari kamu sendiri ada gak sih pandangan-pandangan yang kayak beda gitu dengan apa yang di review oleh Umum ya, orang-orang? biasanya Iya. yang bilang bagus. Kayak ini nggak sih, kita tuh kan kayaknya lebih skeptis ya. Iya, Kayak aku kan iya. pernah bilang gini, jadi ini udah mungkin masuk spoiler ya. Iya. Masalah jadi pertama nih logika dia kan suka banget ngerokok dan itu berpengaruh ke kesehatannya gitu ya, rokok dan minum. Nah ternyata itu karena
trauma masa kecil. Misal karena bapaknya Iya. ninggalin dia umur 4 tahun. Menurut aku hubungan antara itu yang kamu bilang, berarti Oh, kan iya, kok iya. dia bisa nih dari umur 4 tahun sampai sekarang udah gede, masih ada berasa gitu, apa ibunya nggak ngasih Iya, apa iya, gitu. berarti apakah dia kekurangan sosok ibu gitu di Iya. dalam ininya sampai dia bisa di situ diceritain bahwa dia tuh udah Rokok ngerokok dari dari kelas usia 1 yang ya SD. kelas 1 SD kayak gitu. Penyebabnya karena mungkin ayahnya dan itu sampai dewasa. Ya nggak tahu ya, mungkin trauma orang berbeda-beda sih. Iya, betul, Tapi menurut betul. aku secara penceritaan itu tuh logika yang agak terlalu Ke-skip jauh. gitu ya, Iya. terlalu. Dan bagi aku sih ada yang kayak apa ya, yang kurang buat aku itu adalah motivasi Sore untuk sampai melakukan time loop sepanjang itu, karena di sini tuh bahkan kayak diceritain mereka itu kan baru kenal selama bahkan mereka tuh baru kenal 5 tahun. 5 tahun tuh kayaknya bukan waktu yang lama ya untuk orang yang punya hubungan gitu. Nah, terus udah gitu di situ dibilang bahwa umur pernikahan mereka ini pendek. Sedangkan ada momen di mana di situ tuh Jonathan-nya nanya kayaknya pernikahan kita ini harmonis banget ya gitu. Nah, terus sorenya bilang enggak kok, malah kita sering berantem karena kamu susah dikasih tahu. Terus kayak udah tahu orangnya susah dikasih tahu, dia udah mengulang-ulang waktu dan tetap susah dikasih tahu, kenapa masih terus diperjuangkan gitu. Jadi aku merasa kayak background story di balik itunya kurang kuat. Tapi mungkin ya balik lagi, sebenarnya pesan film ini sih aku sih dapat banget ya. Terlepas dari kalau tadi kita create ini yang ingin ditunjukkan adalah aku tuh berasa hampir filmnya tuh aku merasa kok nggak sebagus itu, tapi di akhir kayak naik lagi karena ada satu kalimat yang dibilang orang berubah itu bukan karena takut tapi karena merasa dicintai. Nah, sebenarnya memang film ini berpesan bahwa kita tuh mau ngubah orang yang kita sayang tuh susah kalau nggak dari dalam diri. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah ngasih tahu pelan-pelan gitu ya. Dan mungkin sebenarnya ada sisipan juga gitu, kayak bahwa orang tuh baru bisa menyadari ketika orang itu tuh hilang gitu. Karena kan dia udah beribu-ribu, mungkin beratus-ratus atau beribu-ribu kali time loop, dia kayak ada sorenya lagi, ada sore lagi, terus tiba-tiba di suatu time loop udah kayak sore udah nggak ada. Kayak ya udah selamat pagi, aku sore, istri kamu selamanya itu kan hilang. Nah, mungkin di situ berubahnya di situ ya, kayak dia baru sadar nih ketika orang tuh udah nggak bilangin lagi gitu. Tapi sebelum itu terlambat ya harusnya udah berubah. Kayak sih memang filmnya itu standnya kayak gitu ya. Memang ini kan berasal dari web series sebuah iklan ya, iklan Rupikana Slim yang gula, yang memang pesannya juga kayak ya kayaknya harus berubah dari diri sendiri gitu. Oh iya, terus kan ini kan latarnya di luar ya, di Kroasia ya, dan kayak ada ke Arktik gitu. Awalnya biasanya kan film-film Indo keluar negeri tuh jual latarnya yang kayak mewah gitu ya. Tapi aku suka di sini mereka tuh nggak cuma asal ya, ternyata ada background story yang berpengaruh lah gitu ya. Nah, terus kayak dikasih tahu juga bahwa ada saatnya juga si Sore ini capek dan dia pengen kabur tapi nggak bisa gitu. Jadi nggak selalu kayak aku akan berjuang terus gitu, berusaha kayak main game juga kadang-kadang kita kan kalau kalah save ulang, tapi ada momen kita capek gitu udah nggak main dulu. Nah, dia kan ada yang sempat udah dia pengen menjalani dulu gitu kan, nyari kerja segala macem, ternyata ketemu lagi sama si suaminya gitu kan, baru berasa kayak takdirnya mungkin ya memang di situ lagi. Iya, mungkin di situ. Karena di situ juga ada pesan-pesan kayak misalnya kita itu nggak bisa mengubah. Contohnya salah satunya itu kayak kematian gitu. Iya, kayak gitu. Nah, itu tapi jadi itu juga menarik ya, karena jadi ini kan udah masuk di spoiler ya. Jadi di akhirnya kan mereka kan ketemu lagi ya. Bertemu lagi dalam kondisi yang berbeda dan di waktu yang berbeda gitu. Jadi awalnya mereka kan di kehidupan sebelumnya mereka itu bertemu di pernikahan kakaknya Jonathan. Nah, tapi di saat ini mereka itu bertemunya di pameran seni. Iya, karena kan udah ada yang berubah ya. Jadi kayak si Jonathan udah maafin bapaknya, udah pulang ke Jakarta, bikin pameran sendiri. Tapi tetap ketemu gitu ya, mungkin memang udah takdirnya gitu. Karena kalau begitu jadi pertanyaan juga nih, Jan memang udah takdirnya juga. Terus kayak ada pertanyaan-pertanyaan kayak pertanyaan-pertanyaan dalam batinnya seperti Kimi no Na wa ya. Nah, terus dari situ ada akhirnya ya dari situ mereka
kenal dan mengingat satu sama lain. Iya, tapi kita juga lucu-lucuannya ini kayak di luar film itu ya. Iya, Maksudnya kita iya. tahu namanya film tuh ya udah harus berakhir di situ. Memang bagusnya gitu. Tapi kita ada pertanyaan iseng, jangan-jangan memang udah takdirnya Jonathan tuh Mati di meninggal. usia sekian Iya, gitu, jadi karena di situ juga udah disampaikan ya sama si bapak-bapak bosnya iya nggak bisa Sore ngubah. nih ketika dia kabur itu kayak katanya kita tidak bisa mengubah kematian. Apakah Iya. Jonathan akan meninggal Jangan-jangan dia muda meninggal lagi? meninggalnya dengan cara yang lain gitu ya, Gitu. walaupun udah misalnya Iya. hidup sehat, olahraga Tapi itu. tiba-tiba Ya, tapi kan kita berharap yang baik ya tentang protagonis itu ini iseng aja sih gitu ya. iya. Ya, tapi jadinya final verdict kita sih skornya berapa kalau kamu secara kuantitatif dari 5? Kalau aku sih masih kasih nilai 4 lah gitu. Aku tuh masih, ini kan selangnya aku mikir dulu gitu ya. Tadinya tuh aku mau ngasih kayak 2,5 gitu karena mungkin ya karena aku udah dibombardir review positif dan menurut aku enggak sewah itu gitu. Tapi setelah aku pikir lagi kayak sisi teknis lain kan kita menilai film bukan hanya cerita ya. Kayak dari kebaruan settingnya segala macem, terus interaksi aktornya, wardrobe-nya itu juga bagus banget. Mungkin pada akhirnya aku ngasih 3 kali ya. Ngasih 3 sih. Masih jahat sih. Iya, tapi yang baru gimana ya? Ya itu kan subjektif ya, benar-benar Iya, subjektif. iya. Tapi kalau dilihat dari yang lain-lain ya mungkin memang layak gitu 4. Tapi aku kayak aku terlalu familiar dengan Iya. cerita ini gitu, apalagi film yang aku suka banget gitu, anime yang aku suka banget. Tapi memang bagus sih, itu berasa banget lokalnya sih ya. Dan yang aku ini sih kayak emosinya aku masih kasih nilai 4 karena emosinya aku masih Nyampe. terbawa ke emosinya gitu ketika sorenya itu bangun, mengulang lagi dari awal, kayak rasa capeknya dia, rasa Iya. sedihnya dia, itu tuh kayak kebawa banget sampai akhirnya diulang-ulang terus sampai yang tadinya sedih jadi Kesel. agak nggak kesel, tapi maksudnya kayak ini lagi gitu. Terus Iya. kayaknya yang tadinya bisa 5,5 jadi 4 gitu. Iya, tapi mungkin juga Dari skala 5 nilai aku akan nambah lagi kalau aku pikirin lagi gitu ya, kalau aku rasain. Memang iya sih ada faktor-faktor kayak tadi. Tapi ya udah itulah skor kita. Aku juga sementara, tapi mungkin bisa jadi naik, bisa jadi turun, akan berubah ya seiring dengan diskusi. Dan ini aku yakin juga ini film bagus ya, walaupun tadi aku bilang ini gak film istimewa, gak bagus, spesial. Bagus kenapa? Karena ini jadi bahan perbincangan walaupun sudah keluar gitu. Dari perfilmannya juga dia tuh kayak niat banget, ceritanya adalah sesuatu yang fresh, yang baru banget. Di eksekusinya juga bikin enggak cringe ya, karena itu rawan banget jadi cringe tau. Iya, Masukin betul, sci-fi betul. ke drama terus kayak apa idenya. Tapi ya udah itu bagus. Jadi walaupun kalian udah nonton Kimi no Na wa atau yang sejenis ataupun belum nonton, ini worth it banget buat ditonton ya. Untuk refresh perfilman Indonesia butuh yang gini-gini sih. Iya, dan ini juga kok maksudnya banyak juga orang-orang yang udah nonton Kimi no Na wa tapi masih kayak ini bagus banget kayak gitu. Tapi mungkin kalau kita ya punya pandangan sendiri ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, ya udah sekian aja review Sore Istri dari Masa Depan dari kita. Sampai jumpa lagi.